di tengah-tengah kita untuk memberikan materi yang pertama tentang pelatihan fisik yang berhubungan dengan renang. Karena memang Ria ini atau Dokter Ria ini sangat berkompeten di bidangnya. Saya tidak perlu lagi untuk memperkenalkan ke para host sekalian, nanti biar lebih Abdul lagi, biar nanti Ria yang akan memberikan kenalan sendiri. Gitu, Ketua. Ya, oke, Ria. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera dan salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari teman-teman di Banten, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan terima kasih kepada para pelatih semua yang sudah berkenan untuk hadir dalam webinar kali ini, yang tentunya ini pembahasannya tentang swimming ya, atau renang. Nah, saya memang tidak ahli di bidang itu, tetapi saya akan mencoba untuk mempresentasikan apa yang sudah saya coba untuk susun dari permintaan panitia. Saya akan mencoba melihat training plan utamanya di dry land, karena nanti Coach Felix akan menyampaikan mungkin di airnya. Sehingga saya diberi tugas untuk mencoba memaparkan tentang training plan yang ada di dry land. Walaupun mungkin juga pemahaman saya tentang renang ini tergantung daripada analisis kita bersama tentang bagaimana renang dilaksanakan. Jadi training plan itu merupakan satu pertanyaan penting di mana semua pelatih harus bisa melaksanakan, menyusun, sehingga kita menyusun sesuatu yang benar. Kalau kita menyusun yang satu yang salah, berarti kita merencanakan kesalahan. Sehingga jangan sampai kita menyusun sebuah kesalahan atau kekalahan atau kegagalan, sehingga orang bilang kalau kita fail to plan, that mean we plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, kita akan mencoba membahas dari 3 sisi. Yang pertama adalah what to do. What to do itu kalau dalam renang tentu saja ada tekniknya, ada fisik, ada taktik, dan ada mental. Tapi untuk kali ini saya akan fokus di fisik, karena sesuai dengan permintaan panitia, saya juga mampunya memang di fisik. Jadi saya akan bicara mengenai apa yang harus dilakukan untuk fisiknya renang. Kemudian yang kedua adalah how to do, metodenya, jenis latihannya kira-kira seperti apa untuk renang ini. Dan yang terakhir adalah when to do, yaitu kapan jenis-jenis latihan dan dosis-dosis tertentu itu dilaksanakan di dalam program latihan renang. Yang pertama saya mulai adalah what to do dulu. What to do adalah bagaimana kita mengidentifikasi otot-otot yang digunakan untuk berenang, baik itu otot yang terbentuk melalui kekuatan, maupun terbentuk melalui kecepatan, atau kekuatan dan kecepatan, dan otot-otot yang bekerja untuk sistem energi. Di mana sistem energi dalam renang mungkin yang 50 meter bisa dikatakan cenderung ke anaerobik, tapi yang setelah itu mungkin predominannya sudah mulai aerobik misalnya. Nah ini bagaimana durasi renang itu bisa di-cover oleh otot. Ketika kita berenang, tapi durasinya nggak mampu diatasi oleh otot, atau waktu berenangnya tidak mampu diatasi oleh kemampuan otot atau ketahanan otot, maka berenang itu tidak akan baik. Demikian juga dengan sistem energinya. Jadi ketika sistem energinya kita salah melatih, ketika kita melatih long distance swimming, tapi kita latihannya kurang aerobiknya, maka atlet itu tidak akan mengcover duration. Namun ketika powernya kurang bagus, maka ketika start, itu mungkin tidak bisa optimal. Ketika di akhir dari renang, ketika kurang misalnya 20 meter, 10 meter, maka dia tidak bisa melakukan speed yang baik. Nah, oleh karena itu tidak bisa fight sampai akhir dari pertandingan renang. Nah, oleh karena itu keseimbangan antara kekuatan, kecepatan, dan sistem energi ini merupakan sesuatu yang penting untuk menerapkan teknik, taktik, dan mental dalam berenang. Nah, kita tahu bahwa prinsip renang kan ada resisten. Kita menghadapi hambatan-hambatan air dan hambatan-hambatan dari tubuh kita sendiri. Tapi kita di sisi lain punya propulsion atau dorongan ke depan yang dilakukan oleh lengan kita, tungkai kita, sehingga itu faktor-faktor penting yang harus
memiliki kekuatan tadi, harus memiliki kekuatan dan kecepatan gerak. Nah, mengapa itu harus dimiliki antara kekuatan dan kecepatan gerak? Ini suatu yang krusial, nanti akan kita bahas. Di renang itu sebetulnya penentu prestasi itu apa? Nah, buoyancy saya kira satu atlet dengan atlet yang lain mempunyai tingkat yang artinya mengalami air yang sama sehingga mereka akan menghadapi buoyancy, tetapi juga bagaimana gravitinya, daya tarik buminya ke bawah. Nah, ini suatu pokok bahasan yang mungkin nantinya juga perlu kita. Sekarang kita akan masuk ke otot. Kalau kita kesulitan mengidentifikasi otot, sekarang kan kita bisa menggunakan aplikasi. Di aplikasinya misalnya iMuscle, setelah kita download, kita bisa mengeluarkan gambar seperti ini, kita pencet di tungkai depan ini, kemudian gerakan-gerakan yang bisa dilatih adalah gerakan-gerakan seperti ini. Nah, kalau kita pencet, kalau kita pencet ini, maka gerakannya seperti apa? Otot yang terlibat apa? Nah, di sini. Nah, kita selanjutnya tinggal menentukan, kita mau melatih otot yang bagian mana. Kalau kita pencet perut atau hip atau punggung, maka latihannya seperti apa? Karena perut, punggung, hip ini, core ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam berenang. Supaya kita punya daya apung yang bagus, postur tubuh di atas, atau postur tubuh di air yang bagus, streamline, sehingga tadi yang dikatakan dengan ini, resisten itu jadi tidak begitu besar. Karena resisten akan membesar ketika posisi tubuh kita di air tidak tepat. Oke, jadi itu masalah otot, dan ada beberapa di dalam swimming anatomi, ada beberapa latihan dan otot-otot yang kena pada saat kita renang dan bagaimana kita melatih otot-otot tersebut. Nah, mungkin nanti bukunya, kalau teman-teman belum punya, bukunya nanti akan saya share ke panitia, supaya panitia, atau nanti saya share di chat room, supaya nanti teman-teman bisa memiliki buku ini. Ini hanya bagian kecil yang saya ambil. Misalnya gerakan seperti ini ototnya mana, melatihnya seperti apa. Kalau kita melatih otot ini, itu untuk apa saja. Kalau kita melatih otot-otot seperti ini, itu untuk gerakan apa saja. Dan misalnya di sini, misalnya untuk start ini, kita melatih gerakan-gerakan seperti ini. Nah, oleh karena itu, pelatih nanti akan lebih mudah ketika kita mau melatih untuk gerakan, misalnya untuk renang gaya dada, maka apa yang harus diberikan? Ketika kita butterfly, apa yang otot ini, maka apa yang akan diberikan? Nah, jadi ini ada namanya bukunya Swimming Anatomy ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini tadi yang saya katakan bahwa penentu kecepatan renang itu adalah step length atau step length dan step frekuensi itu kalau dalam lari. Tapi kalau di dalam renang ada stroke length dan stroke rate. Jadi berapa kalian sekali kayuh kita berapa jauh kita bisa mengayuh. Yang satunya adalah berapa kali kita bisa mengayuh selama 50 meter atau 25 meter. Artinya di situ, kalau kita mengayuhnya, kalau stroke length-nya bagus, berarti kita ngayuhnya cepat tapi nggak terlalu banyak mengayuh. Karena apa? Karena kayuhan kita, satu kayuhan sudah panjang. Dan kecepatannya bagus. Sehingga kalau kayuhan kita bisa panjang, tapi kecepatannya, frekuensinya atau rate-nya tetap, artinya kecepatannya meningkat pesat. Nah, demikian juga kalau stroke rate-nya meningkat, tapi stroke length-nya tetap, berarti kita juga akan lebih cepat. Nah, ini stroke length dan stroke rate atau frekuensi ini mempengaruhi kecepatan renang, tentu saja. Nah, bagaimana mengembangkan keduanya dalam irama yang harmonis? Jadi dua-duanya ini kan harus dibentuk dalam irama yang harmonis pada durasi event, akan mendapatkan satu kecepatan yang signifikan. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan gabungan antara stroke length dan stroke rate digabungkan secara harmonis, tidak mengurangi stroke rate-nya, tapi stroke length-nya lebih, maka kita akan lebih baik. Nah, misalnya bagaimana dengan nomor speed, bagaimana dengan nomor endurance, ini tentu saja akan menentukan. Kalau nomor speed mungkin yang terpenting adalah bagaimana stroke length-nya bagus, stroke rate-nya juga bagus. Tapi kalau nomor endurance, mungkin stroke length-nya iya, tapi stroke rate-nya mungkin dia mempertahankan saja sehingga durasinya bisa sampai selesai renang dengan stroke rate yang sama. Kecuali di akhir-akhir mungkin bisa lebih mempercepat. Nah, ini yang menjadi pokok dari bahasan perenang secara biomekanik. Jadi jangan sampai seorang pelatih renang tidak memahami ini menurut saya.
Nah, nanti tinggal dilihat bagaimana melatih stroke length, jadi kayuan yang bisa panjang, dengan stroke rate dan kayuan yang cepat. Itu bagaimana melatihnya. Nah, misalnya di sini, kita lihat kalau orang menumpu dia itu ingin mencari frekuensi. Frekuensinya makin lama makin cepat. Tetapi di sisi lain, badan pelari ini juga harus mempunyai bentuk yang seluruh otot bekerja. Jadi kalau di garis kuning, ini seluruh ototnya bekerja. Seluruh persendiannya melurus, artinya seluruh ototnya bekerja. Demikian juga dengan tungkai. Tungkainya yang depan itu, begitu badan sudah tegak, maka dia akan mengikuti garis kurva seperti itu. Sehingga gerakan-gerakan itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan gerakan yang ada di renang. Jadi ketika kita start, itu semua otot bekerja untuk melakukan loncatan dalam start. Dan sekarang startnya atletik dengan startnya renang nggak begitu jauh berbeda, depan belakang, ya kan? Padahal tadinya atletik mau ikut renang sama-sama berjejer, tapi ternyata renang sudah ikut atletik, ya udah kita ngikut aja. Nah, kemudian juga ketika posisi kita renang, badan kita juga sebisa mungkin mempunyai streamline yang bagus. Jadi sehingga kita resistennya bisa berkurang karena kita memiliki badan yang lurus seperti itu. Nah, ini secara biomekanik menguntungkan bagi seorang atlet kalau bisa mengaplikasikan semua daya ke dalam satu arah tujuan dan menggunakan seluruh persendian yang bisa digunakan. Use every joint that can be used. Jadi artinya ini, join pergelangan kaki, lutut, pinggul, bahu, lengan, dan semuanya itu kan bisa digunakan. Kita gunakan untuk mengayun bersama untuk menuju jarak pada loncatan start. Kemudian use every joint in order. Jadi bagaimana kita menggunakan joint itu, persendian dari bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Karena semua bekerja secara harmonis. Nah sekarang bagaimana? How? Kita kalau tadi bicara what, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilatih, maka kita akan bicara bagaimana melatihnya. Misalnya, tadi stroke rate sama stroke length. Kalau stroke rate berarti kita melihat biomekanik, tekniknya. Karena kita akan mengayun lengan dan mengayun tungkai, membuat gerakan-gerakan teknik renang, dan itu biomekaniknya. Jadi artinya koordinasinya harus bagus. Sehingga teman-teman pelatih ketika memegang atlet, ini koordinasinya harus disiapkan. Koordinasi renang gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, maupun gaya punggung. Bagaimana melatih koordinasi itu? Baik itu di dalam air maupun di dryland misalnya. Nah, tapi saya nggak akan bicara banyak tentang ini, karena saya bukan ahlinya. Tentu saja ini Coach Felix nanti mungkin akan banyak bicara tentang bagaimana latihan-latihan untuk meraih stroke rate, jadi kecepatan gerakannya. Nah, sedangkan kalau kita bicara stroke length, jarak satu kayuan itu menghasilkan berapa meter, berarti kita harus melatih strength dan powernya. Kita harus melatih dengan resisten. Nah, kita harus melatih dengan bagian-bagian atau keseluruhan. Misalnya lengan aja kita latih. Kemudian punggung dan perut saja. Atau tungkai saja kita latih. Atau semuanya kita latih. Nah, ini harus diberikan. Bagaimana melatih ini. Di samping kita melatih, dari sisi lain kita melatih endurance-nya. Mengapa endurance dilatih? Karena untuk mempertahankan koordinasi selama durasi kompetisi. 100 meter, 200 meter, 400 meter, misalnya itu harus bisa untuk mempertahankan teknik selama durasi itu diperlukan. Nah, ketika kita bicara melatih teknik selama durasi diperlukan, maka bagaimana kita melatih strength endurance atau power endurance, tergantung dari nomornya. Kalau strength endurance berarti ini jarak-jarak yang cukup jauh, mungkin 400 dan ke atas, sedangkan kalau power endurance mungkin 100, 200, itu power endurance-nya harus bagus. Kemudian bagaimana latihan menggunakan resisten. Ini bagaimana melatihnya. Nah, itu yang akan dilatih. Kemudian bagaimana kita melatih. Nah, ketika kita masuk di persiapan umum atau di persiapan-persiapan atlet untuk mulai latihan, kita harus memulai dengan anatomi atlet harus bagus, harus seimbang. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang harus seimbang. Sehingga kita bisa menggunakan berbagai macam general conditioning. Jadi conditioning menggunakan berbagai alat. Misalnya menggunakan ladder, medicine ball, menggunakan
misalnya gawang-gawang kecil atau cone dan lain-lain. Jadi ini harus diberikan bagaimana kita melatih mereka dengan berbagai macam otot. Jadi tujuannya apa? Karena ini general conditioning, berarti tujuannya untuk semua otot. Tidak hanya otot tungkai, tetapi juga otot lengan. Tidak hanya otot lengan dan tungkai, tapi juga dengan otot core. Nah, nanti core bagaimana cara melatih core-nya? Nah, misalnya kita bisa melatih stabilisasi. Jadi bagaimana kita mulai melatih core. Ini bagian depan, bagian belakang, kemudian bagian depan lagi. Jadi core stability ini bisa disusun dengan berbagai macam cara. Kemudian kalau kita mau melihat dari sisi kalau kita melihat dari sisi levelnya, kita yang paling ringan misalnya ini dengan lutut di bawah, terus ini punggung di bawah, ini lututnya di bawah. Ini adalah berarti ini paling ringan. Kalau atlet sudah mampu, atlet kita kan biasanya renang banyak yang masih muda-muda ya, mungkin bisa dimulai dari sini. Nah, ketika atlet sudah bisa mulai dari yang sini, sudah terbiasa, mungkin bisa naik ke sini. Nah, kemudian kalau ini sudah enak juga terbiasa, maka ini bisa ditambah dengan mengangkat salah satu tungkai. Ini mengangkat salah satu. Kemudian ini posisi miring dengan kaki diangkat. Kemudian seterusnya pakai penyeimbang bola. Sehingga bola keseimbangan ini menggetarkan otot-otot sehingga otot yang bekerja tidak hanya otot permukaan, tetapi juga otot bagian dalam. Demikian juga yang ini. Ini lebih sulit lagi. Jadi kira-kira itu yang untuk bagian tadi, bagian seluruh tubuh, berbagai alat kemudian dengan stabilisasi. Stabilisasi ini pun sebenarnya bisa dengan alat juga. Artinya dengan alat yang dibawa untuk pemberat lengan, pemberat tungkai, dan lain-lain. Nah, jadi itu tergantung dari atlet, pelatih menentukan. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan circuit training yang sifatnya umum. Nah, kita misalnya melihat circuit training, ototnya misalnya otot lokal. Misalnya ini, deadlift, kemudian kita juga bisa otot seluruh tubuh, misalnya melakukan gerakan star jump atau yang lainnya. Agonis, antagonis, bagian depan dan bagian belakang. Jadi kalau kita ankle, kemudian kita arm extension atau pullover. Nah, kemudian gerak umum itu gerak yang tidak ada kaitannya dengan renang. Tapi kita juga bisa gerak khusus, kita cari gerakan-gerakan berenang. Apa yang diperlukan? Renang dengan, tapi nanti tempatnya beda. Kalau general circuit, biasanya cenderung ke umum dulu. Nah, nanti begitu kita masuk persiapan khusus, baru masuk ke gerakan-gerakan renang. Kemudian tujuannya apa? Apakah ini hanya otot, tapi ini ternyata di sini ada otot dan kardio. Jadi ada tujuan untuk otot-otot yang digunakan secara umum, dan kardio juga. Kardio yaitu dengan meningkatkan kemampuan kapasitas vital paru-paru atau VO2 max. Nah, tuntutan renang itu VO2 max-nya berapa? Itu harus dipunyai oleh para pelatih. Oke. Nah, kemudian kalau ini sudah masuk ke persiapan umum akhir, yaitu dengan muscle build up. Kalau atlet masih muda, kita bisa pakai alat-alat yang masih ringan ya, misalnya pakai dumbbell shrug, dumbbell squat, ini bisa digunakan. Tapi kalau atletnya sudah mulai, atlet sudah mulai umur 15-16, itu bisa dilatih dengan mencoba menambah beban barbel, tetapi barbel yang ringan yang tidak mengubah teknik. Jadi kalau di sini pakai tekniknya benar, tapi di sini begitu dikasih bebannya salah, berarti jangan dimulai dulu. Kita kembali ke sini dulu. Ketika kita di sini sudah bagus, baru tambahin misalnya pakai bola medisin. Kemudian pakai lagi karet. Kemudian pakai lagi barnya. Kemudian baru pakai barbel misalnya. Nah, latihan-latihan ini penting karena ini akan membangun otot. Jadi kapasitas otot itu akan meningkat. Kalau tadi itu mengadaptasikan anatomi, memberi keseimbangan kanan, kiri, depan, belakang. Nah, sekarang otot itu akan terbangun, baik dari sisi volume ototnya, maupun kapasitas, intensitas ototnya, kemampuan ototnya. Nah, latihannya pun harus kita pikirkan. Kalau bisa latihan yang mengandung gerakan tadi, dari bawah ke atas, sehingga semua terkena. Apalagi kemudian ditambah dengan gerakan jack. Jadi sehingga otot ini seperti otot kalau start renang, atau kalau dalam posisi berenang. Gaya dada ketika kita ending recovery, kita akan mengalami seperti ini juga. Demikian juga kalau kita ada gaya kupu-kupu, juga nanti akhirnya akan ada gerakan-gerakan seperti ini. Jadi kita latihan-latihan seperti itu esensial bagi perenang. Demikian juga latihan-latihan snatch seperti ini.
Nah, artinya teman-teman pelatih harus bisa melakukan gerakan ini. Nah, ini masalahnya orang Indonesia itu jarang yang melakukan gerakan-gerakan muscle build up seperti ini, padahal ini latihan yang cukup penting bagi olahraga kita. Renang, bola voli, bola basket. Ini mau jump shoot, mau apa-apa kan gerakannya mirip seperti ini. Mau smash volley seperti ini, renang start maupun renang pada saat pembalikan pada saat ini dan lain-lain itu banyak yang menggunakan gerakan-gerakan seperti ini, tapi kadang-kadang kita tidak melatihnya karena mungkin koordinasinya pelatihnya nggak pernah melakukan gerakan seperti itu. Nah, makanya nanti pelatih dicoba lihat di YouTube bagaimana sih melakukan power clean and jack, bagaimana melakukan snatch. Nah, itu perlu supaya nanti kita bisa melakukan dengan benar. Nah, kalau ini sudah mulai spesifik. Jadi gerakan-gerakan ini, kalau di renang, mengapa ini dikatakan spesifik? Karena gerakan ini adalah gerakan misalnya untuk start dan untuk melakukan gerakan dengan renang kayak kupu-kupu misalnya. Demikian juga dengan ini baru pada tahap deadlift-nya. Kemudian ini untuk punggung, nah gerakan ini. Kemudian ini seluruh tubuh yang terkena, depan belakang, dari sisi ini. Kemudian ini juga mirip dengan gerakan yang tadi saya peragakan, yaitu power clean. Nah, jadi ini sebetulnya di spesifik renang, otot-otot spesifik renang, itu juga melakukan gerakan itu. Walaupun ini gerakannya belum sama persis dengan gerakan renang. Tapi otot-ototnya mendukung gerakan renang. Nah, dosisnya bagaimana? Nah, kalau dosisnya di awal-awal, berarti kita misalnya pakai strength endurance. Kemudian setelah itu bisa pakai maximal strength, habis itu baru pakai power. Nah, bagaimana dosis strength endurance, dosis maximal strength, dosis power? Nah, nanti akan kita diskusikan. Yang penting tahu apa yang harus dilakukan dari setiap tahap. Nah, kalau ini dengan resistant di dryland, kita ada beberapa alat towing seperti ini, yang pegangannya mirip dengan renang, misalnya dengan tangan renang, kemudian ini, saya kira ini sudah biasa, baik itu di gym, maupun itu di luar, maupun dengan resistant band, saya kira nggak ada masalah. Nah, ini bisa disetting beratnya, saya kira pelatih-pelatih bisa membuat seperti ini sebetulnya dengan mudah, apalagi yang seperti ini, saya kira nggak akan ada kesulitan. Nah, kalau yang gini, kreativitas kita dituntut bagaimana cara kita untuk mengembangkan peralatan-peralatan yang bisa untuk melatih dengan baik. Oke, selanjutnya, nah ini kalau sedikit saya memberikan kemungkinan resisten tapi di dalam air. Ya, misalnya ini ada karet di sini, kemudian ada semacam parasut mini, kemudian di sini ada stationary running, swimming, di sini stationary. Karena untuk mengetahui di sini seperti kalau lari dengan resisten itu supaya postur tubuhnya bagus, berarti di mana harus diikatkan tali ini. Ya, ini nanti yang tahu teman-teman dari renang, kenapa harus di sini supaya streamline, supaya pinggulnya nggak turun misalnya, nah, dan seterusnya. Itu harus dijadikan. Nah, ini kalau kita mau spesifik strength endurance, ini bisa berbagai macam gerakan. Aquaman, kemudian di sini ada beberapa gerakan. Jadi nanti nggak usah dicatat, nanti sudah saya copy nih ke panitia. Saya kira sudah dibagi. Nah, jadi ini saya kira nggak akan ada masalah dengan gerakan-gerakan ini. Mengapa gerakan ini diperlukan? Mengapa shoulder touch seperti ini? Dan mengapa di sini core selalu dalam posisi seperti ini? Kemudian ini perut, kemudian side, ya, samping, windshield wipers, kemudian di sini shoulder touch, kemudian di sini gets up, tangannya ke atas. Kemudian di sini misalnya leg raise, kakinya diangkat. Ini kemudian diver push up, kemudian dan seterusnya. Jadi di sini berapa levelnya? Level 1 3 set, level 5, level 2 5 set, level 3 7 set dan seterusnya. Bagaimana kemampuan atlet dalam mengikuti gerakan ini. Demikian juga dengan yang ini. Saya kira itu variasi-variasi yang bisa diberikan oleh pelatih untuk bisa memberikan latihan pada ini. Oke, sekarang kalau endurance bagaimana? Nah, endurance itu memang saya ada satu model, yaitu modelnya pace ya, goal pace.
model goal pace. Ini sebetulnya idenya dari atletik yang saya ambil, tapi saya coba untuk diskusikan dengan teman-teman di renang, ternyata banyak yang sudah menggunakan goal pace swimming. Jadi artinya ketika kita harus bertanding dengan jarak misalnya 400 meter, dengan goal pace-nya berapa? Goal pace itu adalah prestasinya nantinya. Setelah goal pace semua diukur, nanti akan muncul prestasi. Nah, bagaimana melatih goal pace itu? Yaitu dengan meningkatkan jarak. Jadi mulai jarak yang kecil menuju jarak yang besar. Jadi misalnya goal pace-nya 400 meter sekian, misalnya 10 atau 20. Nah, itu dibagi 8 kali 50. Nah, 50 itu kan dari 20 tadi dibagi 50, berarti waktunya berapa? Misalnya 4. 150 4. Kemudian sampai 8 kali. Akhirnya ketemu goal pace-nya itu. Kalau 100 berarti 8. 4 kali 8. Kalau 200 berarti 16. 1 kali 16 menit ini kali tambah 100 itu berapa? Tambah maksimal. Dan seterusnya. Jadi jarak intinya makin lama makin meningkat. Jadi jarak di sini ini makin lama meningkat, dan seterusnya. Nah, jadi itu intinya adalah bagaimana atlet bisa melakukan gerakan renang dengan benar, dengan optimal stride atau stroke length dan stroke rate yang tepat, tapi dengan waktu renang yang baik. Jadi saya kira itu yang sangat penting yang bagi kita harus dilakukan. Nah, sekarang bagaimana? Kapan itu dilakukan semua? Tadi latihan-latihan itu kapan dilakukan supaya kita tidak salah menerapkan. Jadi kita kan ada semacam latihan yang berbasis adaptasi. Jadi adaptasi itu antara latihan, gerak, exercise dengan istirahat itu optimal. Sehingga antara gerakan renang dan gerakan istirahatnya, atau antara gerakan lari atau gerakan mengangkat, atau gerakan yang lainnya dengan istirahat itu harus optimal. Sehingga latihan itu tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu ringan, tapi latihan itu optimal, di mana diperlukan beban yang akurat dan istirahat yang tepat. Sehingga akurasi beban dan istirahat itu penting. Ketika pelatih memberikan latihan tidak optimal, misalnya istirahatnya terlalu pendek, maka tidak akan kena dengan baik sesuai dengan tujuannya. Atau misalnya pelatih memberikan beban terlalu panjang, padahal latihan endurance. Latihan endurance bebannya antara beban dan istirahatnya nggak boleh terlalu panjang. Jadi harus sesuai dengan denyut nadi sampai ke 120-130 misalnya. Atau 1:1. Nah, kemudian siklus meso, ini adalah saat di mana atlet merespon latihan secara permanen. Jadi misalnya tadinya kecepatannya kurang, kemudian setelah diberi dalam meso, misalnya dalam waktu sekian minggu, maka dia akan permanen perubahannya. Nah, cuma nanti permasalahannya, saya nggak tahu apakah istilah di renang sama dengan istilah di atletik dan cabang lain nggak. Misalnya ada latihan mikro itu mingguan di sini, meso itu dalam 6 minggu atau 4-6 minggu, meso. Kalau mikro ini start 1 minggu, dan mungkin sesi yang terakhir adalah bagaimana tiap sesi dilatih. Nah, metode dan jenis latihannya apa setiap mikro ini supaya kita mendapatkan latihan yang optimal. Nah, disinilah letaknya sebetulnya planning, bagaimana kita membuat perencanaan latihan supaya tepat. Nah, tadi dari yang tadi sudah saya bahas di depan tentang ototnya, sistem energinya, endurance trainingnya, maka di sini kita ada seolah-olah dalam planning itu ada general preparation atau persiapan umum, saya tulis general, kemudian ada persiapan khusus atau specific preparation, dan ada prakompetisi dan kompetisi. Di sini saya sebut kompetitif. Nah, kalau kita misalnya punya 24 minggu, maka persiapan umumnya itu 40% dari 24. Jadi kalau teman-teman ada kalkulator, kira-kira 40% dari 24 minggu itu berapa? Berapa minggu? Jadi itu Anda perlu menghitung supaya tahu. Jadi 40 dibagi 100 sama dengan 0,4 kali 24 minggu sama dengan 9,6 minggu. Nah, itu persiapan umum. 9,6 itu anggap saja itu 10 minggu. Jadi 10 minggu itu